Terima kasih untuk semangat yang baru, yang sangat luar biasa, yang ditampilkan oleh pertolongan Roh Kudus melalui persekutuan kita ibadah pagi hari ini. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Mari kita berdoa, kita akan sama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami selalu percaya, sungguh benar ya Tuhan, karena Engkau sedang bekerja saat ini dan berkenan kepadamu karena kami percaya. Bukan karena kami melihat, tapi karena kami terhubung dengan setiap pengetahuan akan kebenaran yang menggerakkan semua perbuatan kami melalui pengertian. Bukan dengan tanpa pengertian, tetapi melalui setiap pencerahan, spesifikasi dari setiap kebenaran-Mu ya Tuhan yang terus diperluas sebagai gambaran daripada wajah kemuliaan Kristus yang saat ini dapat kami lihat melalui kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami dan menegaskan setiap hari bagaimana kasih Tuhan yang sempurna itulah yang menaungi, memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu dan diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bergabung dan mendengarkan setiap kebenaran-Mu menjadi berkat yang besar dan menjadi pertolongan bagi kami untuk melaksanakan semua tugas yang Tuhan percayakan. Sehari penuh ini Tuhan kami percayakan kepadamu semua apa yang kami lakukan. Menjadi hormat dan kemuliaan nama Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua terhubung meskipun kita di berbagai tempat yang berbeda, ya, dari Indonesia sampai ke Eropa. Saudara-saudaraku semua kita ada hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan sangat luar biasa firman kebenaran Kristus terus memanggil kita, menggerakkan terus kesadaran manusia baru kita. Amin. Manusia batiniah kita, Bapak Ibu Saudara, yang telah kita peroleh melalui penciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, melalui iman kita kepada Injil kasih karunia Allah. Yesus mati menghapuskan semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, dan ketika percaya setiap pribadi kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Sejak kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus itulah Allah mulai bekerja, ya, secara resmi, ya, secara sah. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja melalui manusia baru yang telah diperbaharui, diciptakan di dalam kekudusan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Manusia lama telah berlalu dan sekarang kita memiliki manusia baru sebagai cara hidup. Amin. Hidup itu harus memiliki cara, Bapak Ibu Saudara. Harus mempunyai cara dan metode bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasakan, dan bagaimana bergerak, dan bagaimana berkeputusan. Amin. Nah, itulah manusia baru, Bapak Ibu Saudara, yang kita peroleh ketika kita percaya, ya, Yesus mati dan bangkit, mengampuni segala dosa kita, menguduskan kita, membenarkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Lalu Roh Allah, Roh Kristus berkenan berdiam di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Kita menjadi bait daripada Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat beruntung sekali
saudara-saudara dan saya, bila pagi hari ini bisa mendengarkan kebenaran yang sangat luar biasa, membangkitkan kembali semangat kita untuk memahami siapa diri kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Mengenali identitas kita yang baru ini adalah merupakan suatu proses yang sangat berharga dan pengalaman yang istimewa ya di dalam kehidupan di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, saudara-saudaraku, secara bersama-sama untuk mengerti apa hubungan kita dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dengan Allah pencipta langit dan bumi, dan apa dan bagaimana sekarang hubungan kita sebagai saudara seiman. Amin. Tanpa memahami kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada dasar yang kuat untuk melakukan sesuatu yang berguna di hadapan Tuhan, dan tidak ada satu sasaran yang tepat yang sesuai dengan rancangan Tuhan sebelum dunia dijadikan, dan akan banyak perbuatan-perbuatan baik yang akan berakhir dengan sia-sia tanpa didasari oleh pengertian yang benar tentang bagaimana cara berpikir dengan pola pikir yang sorgawi yang disebut dengan pikiran Kristus yang dipermuliakan, yang telah dipermuliakan di dalam sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali ke kitab Efesus pasal 1 dan kita akan lanjutkan ya, masih di ayat 8 dan 9 ya, rencana kerelaan kehendak Allah yang menetapkan bagaimana kita memperoleh kasih karunia-Nya yang sempurna secara tepat. Amin. Bapak Ibu Saudara, secara tepat, dan yang telah dipenuhkan di mana? Yang telah dipenuhkan di atas kayu salib. Amin. Oleh Yesus Kristus telah memenuhkan kasih karunia Allah itu sehingga menjadi sempurna, dan kesempurnaan yang telah diraih oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itulah yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya menjadi jalan kehidupan yang abadi untuk mengambil bagian di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Sang Pencipta langit dan bumi, bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai sumber damai, sejahtera, dan sukacita kita. Amin. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudaraku gambarannya ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita baca tadi kemarin pagi ya, dari pasalnya yang keempat, Efesus pasal 4, tentang perbandingan dari masa lalu kita dan bagaimana sekarang kita mempunyai masa depan di dalam Kristus Yesus. Kita mempunyai kehidupan yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin. Itu adalah fakta. Ya, itu adalah merupakan realita. Itu bukan sesuatu angan-angan atau sesuatu yang masih jauh di ujung sana yang tidak terlihat atau yang tidak terpahami, tapi ini adalah merupakan sesuatu yang telah hadir secara real di dalam kehidupan kita, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Maka sekarang kita mempunyai cara pandang yang baru terhadap kehidupan ini, saat ini, dan juga kehidupan yang akan datang. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu Saudara ya, Efesus pasal 4, kita
lihat lagi dari ayatnya yang ke-17 ya. Kemarin kita sudah mulai bagian ini dan saya akan kembali mengajak kita untuk melihat firman Tuhan ini, akan menjelaskan kita masuk ke lebih dalam lagi ya Bapak Ibu Saudara. Di ayat 17-nya, sebelumnya judul perikop dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia ada tertulis di sana, judulnya adalah Manusia Baru. Dari ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, ya di situ selalu yang disoroti adalah apa? Apa yang menjadi isi dari pikiran yang sia-sia. Ya, pikiran yang sia-sia adalah milik dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Betapapun mereka sangat yakin bahwa mereka mengenal Allah, tetapi faktanya adalah Alkitab mengatakan bahwa mereka mempunyai pikiran yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah potret gambar kehidupan manusia lama, di mana saudara-saudara dan saya dulu juga ada pada posisi ini. Gambar manusia dengan kehidupan yang buram ini adalah merupakan pengalaman di masa lalu kita, saudara-saudaraku. Karena kita juga, sebagaimana Paulus katakan di Efesus pasal 2, ya, Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Paulus mengatakan di kitab Roma pasal 3, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun di antara manusia, kecuali manusia Yesus Kristus, yang tidak berdosa dan yang tidak mengalami keadaan hidup yang sia-sia dengan pikiran yang terkutuk dan kebodohan dan segala kedegilan hati dan perasaan yang tumpul, yang mempunyai sifat keserakahan, mempunyai sifat kecemaran dan keinginan daging yang membawa malapetaka di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman masa lalu ini adalah pengalaman kehidupan kita yang sangat mengerikan. Saudaraku, kalau saya merenungkan sebelum saya diselamatkan, sebelum saya mengerti tentang kasih karunia Allah yang penuh, yang sempurna ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya juga orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Tetapi pada saat itu saya tidak mengaku bahwa saya sudah menerima kepastian keselamatan hidup yang kekal. Tapi selalu mudah-mudahan diselamatkan. Itu yang saya imani.
Karena saya mempercayai pada saat itu perbuatan-perbuatan baiklah yang membuat saya bisa diterima untuk diselamatkan masuk surga. Berapa juta, berapa miliar orang di dunia yang masih mempercayai seperti hal yang pernah saya alami sebelum saya diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Pikiran mereka adalah sia-sia. Ada pada posisi kebodohan yang tidak mengerti apa-apa tentang kehendak Allah, tetapi hanya digerakkan oleh keinginan daging, sekalipun merasa itu adalah satu perbuatan yang baik bagi manusia dengan karya-karya yang mungkin sangat spektakuler, luar biasa di pandangan manusia. Tapi sesungguhnya kalau berhadapan dengan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, itu semuanya nonsens. Itu adalah semua omong kosong. Dan itu semuanya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan adalah sesuatu yang dijauhkan dari hadirat Allah dan tidak ada artinya apa-apa dan akan berakhir dengan suatu hal yang sangat mengecewakan dan menyedihkan, sebab semuanya itu akan membawa manusia kepada kebinasaan yang kekal. Syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang membawa kita kepada berita Injil keselamatan, berita kebenaran kasih karunia Allah, berita kebenaran Kristus, berita salib Kristus, di mana saudara-saudara dan saya tiba pada saat di mana kita membuka telinga kita mau dengar-dengaran, dan kita mempercayai bahwa segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, memulai satu kehidupan yang baru, yang sungguh-sungguh diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, dan yang membalikkan keadaan dari keadaan lama menjadi keadaan yang baru. Ketika kita, Bapak Ibu Saudaraku, hidup di dalam keadaan di mana belum diselamatkan, saudaraku, seluruh pemikiran kita adalah pemikiran yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Itu sebabnya kita lebih senang mengatakan, saya adalah orang yang berdosa. Lebih senang kita mengatakan, ampunilah saya karena saya adalah orang berdosa. Hapuskanlah dosa-dosa saya. Kita tidak mengerti kasih karunia Allah. Ya, betul Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengerti, kita hanya melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa pengertian yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi di ayatnya yang ke-20 dikatakan, ya, Efesus pasal 4 ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengenalan akan Kristus saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Dalam 2 Korintus pasal 5 dikatakan bahwa kalau kami pernah mengenal Kristus sebagai manusia secara daging, sekarang tidak lagi mengenal Kristus secara daging. Karena Yesus di dalam daging telah disalibkan, ya, di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu, dan di dalam dagingnya disitulah segala dosa manusia ditimpakan, dan disitulah segala dosa dihukum oleh Tuhan, divonis oleh Allah. Di dalam daging Yesus Kristus itulah segala keburukan kita telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Sehingga saudara-saudaraku, sekarang dikatakan kita belajar mengenal Kristus yang surgawi. Amin. Mengenal Kristus yang surgawi adalah mempercayai bahwa segala dosa telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Mengenal Kristus Yesus yang surgawi saat ini adalah mempercayai bahwa keselamatan kita adalah keselamatan yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Bukan keselamatan yang bisa hilang, bisa binasa, dan bisa ditiadakan. Tetapi keselamatan kita di dalam Kristus Yesus adalah keselamatan yang dijamin 100%. Kita hidup bersama dengan Kristus Yesus untuk selama-lamanya.
dan kita adalah anggota tubuhnya yang telah diselamatkan untuk hidup yang baru ini. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan jelas sekali Paulus menegaskan di sini kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita, tetapi kamu bukan demikian. Kita tidak hidup lagi dalam hidup yang lama, karena kita telah belajar mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Kristus yang telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, Kristus Yesus yang adalah kepala, tubuh dan pemimpin kita, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang telah memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang telah dilepaskan dari dosa, amin. Kehidupan yang telah dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa. Kehidupan yang telah disucikan oleh darah Kristus yang mulia. Kehidupan yang berharga yang telah ditebus oleh Yesus Kristus untuk bisa difungsikan untuk melayani Tuhan secara benar sesuai dengan kehendaknya, amin. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar, amin, mendengar tentang Dia, tentang Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kebenaran apa yang nyata dalam Yesus sekarang, Bapak Ibu Saudara? Kebenaran kasih karunia Allah, amin. Bukan kebenaran karena hukum Taurat, bukan kebenaran karena perbuatan-perbuatan baik manusia, bukan kebenaran karena beragama, bukan karena kebenaran karena manusia melakukan ritual-ritual, upacara-upacara, dan segala macam apa yang diimajinasikan atau yang dibayangkan oleh manusia menurut konsep-konsep daripada kehidupan yang lama, kehidupan daging, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah ya kehidupan di mana kita melalui proses belajar, ya thinking proses berpikir kita adalah proses yang dilalui dan melalui kebenaran firman untuk kita bisa menempatkan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, kita belajar mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran kasih karunia Allah menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, secara khusus yang dinyatakan melalui firman kasih karunia Allah dari Roma sampai Filemon. Karena di sanalah Tuhan Yesus menyatakan tentang kemuliaannya yang sorgawi. Ya, di sanalah Yesus mengajarkan tentang kebenaran penebusan yang dilakukannya sebagai puncak daripada kasih Allah yang sempurna yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sesudah Ia naik ke surga dan menyampaikannya melalui Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit ya secara historis jemaat Efesus ini, mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya menjadi percaya dengan latar belakang sebagai penyembah-penyembah berhala. Saudara-saudaraku, mereka adalah orang-orang yang hidup bergelimang dengan dosa. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam penyembahan kepada patung Diana yang disebut dengan Dewi Artemis sebagai berhala daripada orang-orang di seluruh Asia dikatakan pada saat itu, saudara-saudaraku. Mereka hidup dalam kecemaran dan mereka hidup di dalam segala bentuk keserakahan dan mereka hidup di dalam pikiran yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa bedanya dengan kehidupan manusia di zaman sekarang ini? Sama saja Bapak Ibu Saudara. Adalah orang-orang yang hidup di luar Kristus, orang-orang yang tidak mengalami, yang belum mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, adalah orang-orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan orang-orang yang jauh dari kehendak Allah dan yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia untuk hidup di dalam ketidakbenaran dan kehidupan dalam dosa. Tetapi saudara-saudara dan saya dikatakan tadi di situ bahwa
Karena kita telah mendengar dan menerima pengajaran menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus, yaitu kebenaran kekudusan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, ada terdapat berbagai macam kebenaran yang pernah diperlihatkan oleh Yesus. Yesus Kristus ketika di bumi hidup sebagai manusia, dia menunjukkan kebenaran Allah bagaimana taat kepada hukum Taurat. Amin. Ketika Yesus hidup dalam daging, dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan itu adalah merupakan kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang terhubung dengan ketaatan akan perbuatan-perbuatan, kebenaran yang nampak dari mujizat-mujizat, kebenaran yang nampak dari berbagai tanda-tanda yang dinyatakan kepada umatnya Israel. Tapi saudara-saudara dan saya saat ini memperoleh kebenaran, menerima kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus, yaitu kebenarannya oleh kasih karunia-Nya, kita semua telah dibenarkan hanya melalui iman dan bukan karena perbuatan-perbuatan, bukan karena usaha dan kerja keras kita, tetapi semuanya ini adalah merupakan pemberian secara cuma-cuma dari Allah melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Amin. Inilah yang harus dinyatakan. Inilah yang harus dikumandangkan. Inilah yang harus diberitakan dan yang harus disiarkan kepada semua orang. Sebab dengan memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus mati, hapus segala dosa, maka kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus itu menjadi nyata bagi semua orang yang mendengar dan yang mempercayainya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka dikatakan di ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah merupakan produk daripada masa lalu, yaitu kita hidup yang lama yang masih tinggal di dalam daging ini. Berhubung karena kehidupan kamu yang dahulu dikatakan, saudaraku, kehidupan kita yang lama itu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sasaran daripada perubahan manusia baru ini di dalam diri kita adalah bagaimana pikiran akal budi kita selalu diperbaharui. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, oleh pembaharuan akal budimu, pembaharuan mindsetmu. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Akal pikiran kita diperbaharui. Akal pikiran kita diperbaharui oleh kebenaran firman Kristus, karena kita mengerti tentang firman kebenaran kasih karunia-Nya yang adalah merupakan gambaran dari wajah kemuliaan Yesus Kristus yang menjadi inti daripada kehidupan kita, menjadi sasaran daripada iman kita. Setiap detail, setiap rinci daripada pengetahuan akan kebenaran tentang kemuliaan Yesus Kristus harus kita raih. Amin. Itulah yang dilimpahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang dirancangkan oleh Allah, ya sebelum dunia dijadikan, diraih berdasarkan pengertian yang benar. Amin. Firman yang dibagi dengan tepat, saudaraku, bukan firman yang disampaikan dengan campur aduk, Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat kebingungan, yang membuat kekacauan, dan yang membuat keraguan-raguan, dan tidak ada kejelasan sama sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu dikatakan tadi bahwa kita harus menanggalkan cara berpikir kita yang lama. Mindset kita yang lama itu, saudaraku, akan terus menggoda-goda pikiran kita, akan mempengaruhi kita, saudaraku, untuk kembali kepada cara berpikir yang lama, karena pengetahuan yang lama itu akan lebih cenderung, saudaraku, kalau kita tidak mengalami suatu pertumbuhan pendewasaan iman di dalam pengenalan akan Kristus Yesus, maka tidak ada yang kebal. Setiap orang percaya pun, Bapak Ibu Saudara, bisa jatuh dan kembali kepada cara berpikir hidup yang lama. Dan itu sangat menyedihkan,
dan itu sangat mengecewakan, dan itu tidak akan membawa manfaat apa-apa, dan itu akan sangat merugikan baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat luar biasa di ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kita terus belajar bertumbuh mengenali kebenaran Allah secara detail, kebenaran firman yang dibagi dengan tepat secara detail, Bapak Ibu Saudara, di sanalah pikiran kita berproses, di mana kekudusan Kristus Yesus yang berkuasa menyucikan segala pikiran-pikiran yang lama dan menghentikan pikiran daging, dan digantikan dengan cara berpikir yang baru, mindset yang baru, yaitu pikiran Kristus yang dipenuhi dengan kekudusannya. Itulah yang membuat berproses, Bapak Ibu Saudaraku, manusia baru kita itu menjadi mendominasi, menjadi memimpin cara kita untuk menilai, cara kita untuk berpikir, cara kita untuk memutuskan sesuatu berdasarkan iman kepada kebenaran yang sudah kita raih berdasarkan pengertian yang benar. Dengan demikian manusia baru kita terus bertumbuh, terus mengalami pembaharuan di dalam Kristus Yesus, dan kita memperoleh kekuatan untuk membagikan kebenaran ini kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai saudara dan saya berani menyampaikan kebenaran kasih karunia ini kepada orang lain, di sanalah saudara bisa melihat bahwa kita sudah terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus yang surgawi, dan memberikan suatu tanda-tanda bagi saudara dan saya bahwa kita dipimpin, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya kita memberikan diri kita terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Allah. Supaya apa saudaraku? Supaya saudara dan saya sanggup membagikan kebenaran ini kepada orang lain. Supaya saudara jangan ragu-ragu, dan jangan takut, dan jangan bimbang. Supaya saudara-saudara jangan mendiamkan, supaya saudara-saudara jangan menyembunyikan kebenaran kasih karunia Allah ini. Tetapi kita harus menyuarakan, membuka mulut kita, membuka kesaksian kita, menyampaikannya kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan suatu bukti yang dapat kita lihat di dalam diri kita, bahwa kita sudah berproses, bertumbuh, dan menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus, dewasa dalam iman kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itulah proses di mana saudara dan saya bisa merendahkan hati di hadapan Kristus Yesus, karena kita semua adalah anggota tubuhnya. Kita harus saling memperlengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bagaimana kita hidup di dalam kasih Kristus, kasih yang sempurna, untuk memantapkan saudara-saudara dan saya, supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus dalam gereja tubuh Kristus, gereja yang kudus, kita bisa bersama-sama satu hati, satu pikiran, untuk bersama-sama menjalani kehidupan kita yang baru ini, kehidupan yang dipenuhi dengan berkat-berkat surgawi dan damai sejahtera Tuhan dan sukacita yang dipenuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkaulah yang telah menemukan hidup kami. Engkaulah yang telah meraih kami dengan usaha dan perbuatan serta pikiran kami. Kami tidak mungkin sampai bisa meraih apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi oleh karena kerelaanmu sebelum dunia dijadikan, Engkau telah menetapkan itu sebagai sumber kuasa yang bisa mengangkat kehidupan kami dan menarik kami kembali kepadamu, dan memfungsikan hidup kami untuk bisa menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna, hidup yang berpotensi, dan hidup yang berfungsi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Kami bersyukur kebenaran ini menjadi berkat yang terbesar, yang paling bernilai, yang paling kami cintai, yang paling kami sayangi, yang paling kami perjuangkan, dan juga yang paling dilindungi di dalam kehidupan kami adalah bagaimana kami mengetahui saat ini bahwa kehidupan kami yang baru ini adalah cara yang terbaik dan cara yang telah final bagi kami semua untuk kami persembahkan, kami jalani, kami syukuri, dan kami serahkan untuk dipakai oleh Tuhan melayanimu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Perbaharuilah hati dan pikiran kami ya Tuhan ya Roh Kudus, supaya kami terus mampu melayanimu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya saudaraku. Terima kasih saudaraku. Ya terima kasih saudara-saudaraku. Kalau Salam kudus, Pak Yohanes. Salam kudus. Kalau pemberitaan pada pagi hari ini, saudara-saudara belum bisa menangkap dengan sempurna, silakan diulang dengan membuka YouTube kita di channel Gerika Makedonia. Ya, Tuhan Yesus memberkati.